Di video kali ini saya akan membagikan buku-buku yang sudah saya baca di bulan Oktober dan November. Buku apa aja itu? Simak terus video ini sampai habis. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Candice. Untuk yang baru pertama kali join di YouTube saya, welcome. Dan di YouTube ini saya hanya membahas buku-buku favorit saya, yaitu fantasi, horor, dan misteri detektif. Itu 3 doang sih yang saya baca. Romance mungkin ya agak sedikit lah ya. Paling saya baca kalau ada yang merequest suruh saya baca, ya saya baca. So, kali ini videonya adalah karena akhir bulan November, ini sudah memasuki Desember ya. Jadi saya membuat video merangkum buku-buku yang saya baca di bulan Oktober dan November. Karena Oktober kemarin saya tidak sempat membuat videonya. Video saya membaca buku, jadi maksudnya bukan membaca buku, video saya merangkum buku-buku yang saya baca di bulan Oktober. Karena Oktober itu sepertinya saya sedikit reading slump kali ya, or maybe banyak kegiatan, cuma menyelesaikan sedikit buku, 2 buku. Dan di bulan November ini benar-benar gila, dan saya benar-benar bisa menamatkan 5 buku ya. Totalnya jadi berapa? 7. Dan mari yuk kita lihat buku apa aja yang sudah saya baca di bulan Oktober dan November ini. Yuk, cus. Buku pertama yang saya selesaikan di bulan Oktober ini adalah buku karangannya Sir Arthur Conan Doyle. Siapa lagi kalau bukan Sherlock Holmes. Di buku ini ada beberapa kasus yang saya anggap menarik, karena si penulis tidak selalu menggunakan kematian sebagai penyebab, melainkan sebagai akibat. Yang mana yang seperti kita tahu, kebanyakan cerita detektif bermula ketika seseorang telah dibunuh. Bahkan ada cerita yang mana tidak ada kematian di dalamnya. Yakni dalam judul bukunya yang saya suka itu The Three Students dan The Second Stand, tidak ada kematian di dalamnya. Jadi genre buku ini bukan hanya misteri, tapi juga thriller. Menurut saya, perbedaannya adalah sebuah kisah dibilang misteri jika terjadi suatu pembunuhan. Kemudian cerita bergerak. Sedangkan thriller adalah bagaimana cara kita menjaga sesuatu yang buruk saking terlalu menegangkan sampai kematian itu terjadi. Ya, tapi itu hanya pandangan sih. Cerita dituturkan dengan gaya penulisan yang tidak dilebih-lebihkan dengan apa yang terjadi. Beberapa kata saja langsung ada tanda titik. Bisa dibilang ini ciri khas Sir Arthur Conan Doyle ya. Jadi, buku ini saya kasih 5 dari 5 bintang. Saya rekomendasikan kepada teman-teman yang suka dengan cerita detektif. Ini bagus banget untuk cerita-cerita di dalamnya. Sangat menarik. Kita lanjut ke buku next. Buku kedua yang sudah saya selesaikan di bulan Oktober ini, saya ada bikin vlognya ya, dan tayangnya bulan November, jadi bukan Spooktober lagi, nggak tahu itu apa, yaitu Journal of Terror karangan Sweta Kartika. Dan bagi yang mau menonton vlognya, saya akan taruh linknya di kolom deskripsi, silahkan dicek aja di sana ya. Jadi saya akan menceritakan sedikit tentang blurbnya ya. Jadi buku ini berceritakan tentang si Prana, anak pendiam atau anak rumahan, atau bahasa sekarang anak nolep. Dikarenakan memiliki kemampuan melihat makhluk tak kasat mata, Prana sering sekali berbicara sendiri, bertingkah aneh. Karena itu orang-orang sering menganggap dia si anak yang gila. Ketika Prana keluar rumah, cuma disuruh bersekolah, pergi belanja, dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, ngegame, nonton TV, dan juga hal itu terbilang lurus untuk kepribadian si Prana yang lebih suka sendiri daripada berbaur dengan orang yang banyak, sebab bisa membuat jiwanya terusik dan tidak nyaman akan keadaan tersebut. Dan buku ini adalah catatan si Prana yang sudah dia rangkum jadi sebuah jurnal ya, judulnya aja Journal of Terror, kumpulan-kumpulan kisah mistis yang dialami si Prana sendiri. Buku ini saya kasih 4,5 dari 5 bintang. Saya rekomendasikan kepada teman-teman yang suka dengan buku horor. Yuk, kita lanjut lagi. Next. Buku selanjutnya yang sudah saya selesaikan di bulan November ini yaitu buku karangan Minato Kanai, Ferris Wheel at Night.
Buku ini bercerita tentang kedua keluarga yang tinggal di tempat yang elit, di Bukit Hibari, yaitu keluarga Takahashi dan keluarga Endo. Pada suatu malam di keluarga Takahashi terjadi pembunuhan. Sang suami terbunuh dan yang menyerahkan diri adalah sang istri. Yang jadi permasalahannya adalah bagaimana anak-anak akan dipandang setelah kejadian tersebut. Apakah mereka akan menjadi anak korban atau menjadi anak pembunuh? Buku ini saya kasih 4 dari 5 bintang. Saya rekomendasikan untuk teman-teman yang suka dengan thriller. Boleh baca. Oke, kita lanjut next. Buku selanjutnya. Buku selanjutnya yang sudah saya baca di bulan November yaitu buku keempat. 5 Sekawan, karangannya Enid Bilton. Di dalam buku ini kita melihat ada 4 anak ditambah Timmy tentunya, si anjing kesayangan si George, pergi berkemah dengan Mr. Luffy sebagai wali mereka. Dan Mr. Luffy ini adalah guru mereka juga. Tentu saja, Luffy tidak banyak melakukan apa-apa dalam buku ini. Tetapi, dia adalah karakter yang menyenangkan. Kelimanya mencium adanya petualangan lagi. Tapi di sini aku agak kesel ya melihat tingkah lakunya si Julian dan George. Dan di buku ini mereka kurang kompak, terpecah belah. Julian tidak mau si George ikut serta dalam petualangan mereka. Dikarenakan si Anne, adik paling kecil mereka, tidak berani untuk berpetualangan ke perataran berhantu ini. Maka dari itu, Julian takut adiknya tidak ada yang menemani, makanya si George tidak diajak sama mereka. So, overall saya kasih buku ini 3,5 dari 5 bintang. Nggak terlalu menarik karena mereka terpecah belah. Biasanya mereka selalu bersatu. Kalau saat mereka bersatu, itu bagus banget ceritanya. Tapi ya nggak tahu ya, bagaimana menurut teman-teman tentang buku ini. Next, buku selanjutnya. Buku selanjutnya yang sudah saya baca yaitu buku novel fantasi romance. Ya, buku karangannya Alexander Adornetto, buku terakhir dan akhirnya aku selesai membacanya, yaitu buku Heaven. Untuk buku satu ini banyak banget bad reviews di Goodreads ya. Jadi saya masih berbaik hati. Jadi saya kasih buku ini 3 dari 5 bintang. Itu saja sih untuk para pencinta fantasi romance. Ya silahkan dibacalah. Bagaimana menurut kalian? Karena ceritanya itu seperti cerita teen lead. Dan ya saya akan mereview buku ini ya untuk buku terakhirnya. Nanti bagaimanalah pendapat teman-teman tentang buku ini. So, kita lanjut next buku selanjutnya. Buku ke-6 yang sudah saya baca di bulan November ini, yaitu jeng 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 The Turn of the Key, karangannya si Ruth Ware. Ini saya udah bikin vlognya ya. Nanti saya taruh linknya di kolom deskripsi. Untuk buku ini saya kasih 3,5 dari 5 bintang. Narasi di buku ini ngalir aja, bikin kamu semakin penasaran untuk membalik-balik halamannya. Sampai membawamu hingga akhir cerita dan plot twist sih. Ya, baca aja sendiri dah. Memang bagus, kenapa saya kasih nilai 3,5 dari 5 bintang. Di akhirnya aku tidak terlalu suka, makanya saya kasih nilai 3,5 dari 5 bintang. So, kita lanjut next buku selanjutnya. Last but not least, buku terakhir yang sudah saya baca di bulan November ini. Ini sih tidak selesai dalam 5 hari ya, kalau nggak salah. 3 atau 5 ya. Kayaknya 5 dah. Yaitu Schedule Suicide Day. Karangan Akiyoshi Rikako. Buku ini campur-campur ya. Ada romance-nya, ada thrillernya. Jadi romance thriller kali ya. Nanti saya akan membuat review tentang buku ini. Dan yap, Akiyoshi Rikako ini selalu membuat cerita yang luar biasa dan endingnya tidak ketebak. Yang membuat kamu itu mikir sana-sini, akhirnya salah semua. Buku ini nggak sedak dengan judul bukunya ya. Keren banget sih menurut aku buku ini. So, overall, saya kasih buku ini 4 dari 5 bintang. Jadi, overall, saya sudah membaca buku dari Oktober ke November. 7 buku, yeay, 5 buku misteri, 1 buku horor, dan 1 buku fantasi romance. Ya, ini dia. Wow. So, bagaimana dengan kalian? Sudah baca berapa buku di bulan? 2 bulan dah? Atau bulan November sudah baca berapa buku? Kasih tahu ya di kolom komen, kita bahas-bahas di sana. Jadi karena sebentar lagi sudah mau memasuki Natal dan saya sudah mempersiapkan
vlog untuk membaca buku karangan J.K. Rowling. Apa itu? Pengen tahu gak? Ayo, mau tahu gak? Ntar dah di video selanjutnya saya akan membuat vlognya saya membaca buku karangan J.K. Rowling. Yang pastinya bukan Harry Potter. Kali ini akan berbeda dengan suasana Natal, tapi saya tidak Natalan, tapi saya merayakan Natal. Nah aja, ada aja ya. So, jadi video kali ini menutup perjumpaan kita dan see you in my next video and bye-bye.